Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, saat ini, di video ini, saya ingin membahas sebuah hal yang sangat fenomenal di dunia pereksadanaan ya, mungkin ya kita bisa bilang ya. Jadi di dunia reksadana ini lagi ada satu reksadana yang sangat fenomenal. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena reksadana ini memberikan return yang sangat menggiurkan, sulit dipercaya. Dan mungkin ini adalah satu-satunya manajer investasi yang gaya investasinya koboi banget. Nah, udah ada yang tahu apa reksadana ini? Ya, dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Jarvis Balance Fund. Jadi reksadana ini wow banget ya returnnya ya Sobat Maya. Dalam 1 tahun terakhir, dia udah memberikan return itu di atas 100%. Nah, bagi yang penasaran tentang gaya investasinya manajer investasi di Jarvis Balance Fund ini, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Nah Sobat Maya, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu Sobat Maya ketahui bahwa Jarvis Balance Fund ini adalah merupakan reksadana campuran. Nah, apa sih reksadana campuran itu? Reksadana campuran seperti namanya adalah campuran dari instrumen-instrumen antara lain saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi kalau misalnya dalam video-video sebelumnya kita udah membahas tentang reksadana saham, reksadana pasar uang, dan reksadana obligasi, ini ada yang namanya reksadana campuran. Jadi gabungan dari kesemua hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya lihat dalam portofolionya Jarvis Balance Fund ini, dia mayoritasnya adalah di saham. Jadi risikonya tergolong tinggi ya karena di saham. Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut bagaimana Jarvis Balance Fund ini bisa memberikan return yang sangat besar kepada kita. Oke, seperti biasa udah ada layar bibit saya di sini ya. Nah, untuk menemukan Jarvis Balance Fund ini, Sobat Maya nggak akan menemukannya pada cara yang biasa. Tapi harus kita explore dulu. Caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan kita scroll ke bawah, lalu di bagian produk kita pilih explore. Nah, di sini kan ada pasar uang, obligasi, saham, terus ada pilihan syariah. Jadi, kalau syariah itu khusus untuk reksadana yang menganut prinsip syariah. Jadi kalau misalnya Sobat Maya concern tentang hal ini, bisa memilih reksadana yang ada di segmennya syariah ini. Nah, untuk memilih Jarvis Balance Fund, kita pilih yang lainnya ya Sobat Maya ya. Nah, di lainnya ini sebenarnya ada beberapa macam juga seperti Sukor Invest Flexi Fund, terus Schroder Syariah Balance Fund. Tapi kita nggak akan bahas reksadana-reksadana tersebut karena kita akan fokus pada Jarvis Balance Fund ini. Nah, di sini Sobat Maya bisa lihat ya, return dalam 1 tahun terakhir adalah sebesar 103,99%. Artinya kalau misalnya 1 tahun yang lalu Sobat Maya taruh uang 1 juta, sekarang uangnya itu udah jadi 2 juta atau tumbuh menjadi 2 kali lipat. Ini return yang sangat menggiurkan, sangat membagongkan ya Sobat Maya ya. Jarang-jarang banget ada sebuah manajer investasi ataupun reksadana yang bisa memberikan return sebesar ini walaupun enggak lagi pandemi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari misalnya Maret 2020 ke Maret 2021 itu memberikan return 100% itu biasa karena di Maretnya dia turunnya jauh. Tapi kalau ini kita lihatnya di bulan Juni 2020 ke Juni 2021 tapi dia memberikan return itu 100%. Itu sangat luar biasa. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya Sobat Maya, drawdown-nya itu hanya sebesar 10,48%. Menurut saya, ini untuk kinerja sebuah reksadana campuran ataupun reksadana yang lebih banyaknya di saham, ini sangat luar biasa ya. Karena kalau misalnya seperti yang kita tahu reksadana campuran ataupun saham, itu dia fluktuasinya lumayan tinggi dan ini hanya 10%. Ini menurut saya juga udah keren banget. Lalu kita lihat expense ratio-nya. Expense rasionya tergolong mahal di 6,87%. Sebelumnya saya udah mencari ya sumber-sumber di video dan lain-lain. Orang-orang yang mereview ini 4-5 bulan yang lalu, saya lihat di videonya itu expense rasionya itu cuma 2%-an. Nah, sekarang udah jadi 6%-an. Menurut saya ini kenaikannya salah satunya adalah karena performanya Jarvis Balance Fund ini. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut pada saat kita melihat portofolionya ya.
Nah, lalu di sini kita juga bisa lihat total AUM-nya. Total AUM-nya ini udah meningkat tajam juga menjadi 220 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat ya AUM-nya ya Sobat Maya ya. Di bulan November, Desember 2020, itu AUM-nya hanya sekitar 50 miliar. Tapi kalau misalnya kita lihat di Juni, itu udah 220 miliar. Artinya apa? Artinya banyak banget investor yang percaya pada reksadana ini. Sehingga dalam kurang lebih 6 bulan, itu kenaikan AUM-nya itu udah 4 kali lipat. Ini sangat luar biasa. Lalu kita lanjut, jika misalnya Sobat Maya ingin membeli reksadana Jarvis Balance Fund ini, apa sih yang harus kita siapkan? Nah, seperti biasa kalau misalnya Sobat Maya udah tahu pembelian di Bibit, itu kita nggak perlu mempersiapkan apa-apa sih sebenarnya. Yang perlu kita persiapkan adalah uang. Nah, jadi di Jarvis Balance Fund ini, minimum pembeliannya adalah sebesar 1 juta. Jadi kita nggak bisa nyicil kayak 100 ribu, 200 ribu gitu ya, tapi harus minimal 1 juta. Nah, lalu kita scroll ke bawah lagi melihat portofolionya ya. Nah, portofolionya ini sungguh luar biasa ya Sobat Maya ya. Coba Sobat Maya lihat di sini. Top holdingsnya itu adalah TD Bank BTPN yang pertama ya. TD itu adalah time deposit ataupun deposito. Nah, lalu yang kedua adalah Arto ataupun Bank Jago. Ini sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Mungkin ya, saya nggak cari satu-satu sih. Tapi kemungkinan besar, hanya Jarvis Balance Fund inilah di mana manajer investasi pegang Bank Arto ataupun Bank Jago ini. Nah, nanti kita coba cari tahu ya kenapa Jarvis Balance Fund ini bisa memilih Arto sebagai salah satu portofolionya. Nah, oke kita lanjut. Jadi, selain deposito Bank BTPN, terus ada Bank Jago juga di sini sahamnya. Mereka juga ada deposito di Deutsche Bank. Lalu, sisanya adalah saham. Nah, di sini yang menarik perhatian saya adalah ada saham yang bernama MLPL. Nah, kalau misalnya Sobat Maya tahu nih ya, saham MLPL ini baru naik tinggi-tingginya itu dalam 1-2 bulan terakhir ini. Nah, tiba-tiba bisa ada MLPL di sini. Apakah yang terjadi? Apakah mereka udah tahu duluan ataukah mereka mengikuti arus lalu mengganti ataupun merebalancing portofolionya hingga menjadi seperti ini? Nah, coba kita lihat lebih dalam ya Sobat Maya ya. Di sini kita coba buka fun fact sheet-nya. Nah, pada fun fact sheet ini, Sobat Maya bisa lihat ya, kalau alokasi portofolio Jarvis ini, 83,6% itu ada di saham. Lalu 1,4% ada di bonds, lalu sisanya 15% di pasar uang. Lalu Sobat Maya lihat ya, di sini dia top holdingsnya seperti yang saya jelaskan tadi. Hebat banget bisa ada saham multipolar. Coba habis ini kita lihat fun fact sheet bulan April ya. Apakah multipolar ini udah ada atau belum di portofolionya Jarvis ini? Nah, di sini kita juga bisa lihat perbandingan antara return-nya Jarvis dengan benchmark-nya. Yaitu jauh banget. Pada saat benchmark-nya turun, Jarvis juga ikutan turun, tapi nggak parah-parah banget. Tapi waktu benchmark-nya naik terus stagnan, Jarvis ini terus membuahkan kinerja yang sangat memuaskan. Nih, Sobat Maya bisa lihat ya. Naiknya itu nggak slow-slow gitu ya, langsung ngegas nih Sobat Maya di sini. Jadi kinerjanya Jarvis ini emang luar biasa. Nah, oke kita coba lihat fun fact sheet-nya yang di bulan April ya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini. Di bulan April, dia belum ada loh portofolio multipolar ini. Nah, jadi Jarvis ini baru masuk di multipolar di bulan Mei. Dan menurut saya ini sangat luar biasa. Nah, saya juga sendiri karena kagum dengan Jarvis ini, saya mulai mencari tahu Sobat Maya, kira-kira mereka tuh menganalisisnya berdasarkan apa ya. Lalu saya ketemuilah sebuah artikel ataupun sebuah video yang membahas tentang bagaimana mereka melakukan analisis. Jadi ada 3 analisis yang mereka pakai. Yang pertama adalah analisis fundamental. Yang kedua adalah analisis flow. Jadi mungkin flow ini yang dimaksud adalah flow dana asing seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah analisis sentimen. Nah, yang ketiga ini menurut saya sangat unik ya Sobat Maya. Karena nggak banyak manajer investasi yang memakai sentimen untuk dijadikan analisis. Jadi ini sebuah hal yang baru dan saya jujur agak menantikan nih. Apakah kedepannya dengan analisis dari Jarvis ini bisa menghasilkan return yang selalu outperform setiap tahunnya. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat bareng-bareng, kita saksikan ya. Apakah Jarvis ini dapat mempertahankan kinerjanya yang luar biasa. Nah, di fun fact sheet-nya bulan April kita bisa lihat ya bahwa
multipolar belum ada di sini, dan equity-nya itu juga baru 70%. Tadi kalau misalnya kita lihat di bulan Mei itu equity ataupun porsi sahamnya itu sebesar udah 80%-an ya Sobat Maya ya. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan dari portofolionya ini, lumayan menjelaskan kenapa expense rasionya itu bisa naik Sobat Maya. Jadi mereka nih manajer investasi rasa trader. Jadi menurut saya ini hal yang bagus banget karena rata-rata saya lihat manajer investasi itu kan rata-rata lebih pasif ya. Tapi mereka ini saya lihat aktif loh. Jadi benar-benar ganti terus portofolionya untuk return yang lebih baik. Dan itu benar-benar luar biasa. Nah, kita coba masuk ke dalam kesimpulan ya Sobat Maya ya. Yang pertama, manajer investasi dari Jarvis Balance Fund ini sangat agresif dan aktif untuk merebalancing portofolionya mereka. Makanya nggak heran expense rasionya itu menjadi meningkat. Tapi menurut saya nggak masalah ya expense rasionya meningkat, asalkan return yang diberikan kepada investor yaitu sesuai. Bahkan ini udah lebih-lebih lah ya, expense rasionya itu menjadi nggak ada apa-apanya. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, reksadana Jarvis Balance Fund ini sejauh ini kinerjanya sangat luar biasa, sangat memukau, dan total AUM-nya itu juga meningkat secara drastis. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang punya profil resiko agresif, bolehlah melirik reksadana yang ini. Tapi jangan lupa ya untuk melakukan research ataupun analisa terlebih dahulu sebelum membeli ya Sobat Maya ya. Nah, lalu kesimpulan yang ketiga adalah resiko itu selalu ada. Saat ini harganya udah naik tinggi banget dan itu rawan untuk koreksi. Walaupun track record 1 tahun terakhir ini sangat memuaskan, tapi nggak pernah ada jaminan bahwa kedepannya kinerjanya akan tetap sebagus ini. Saya sendiri secara pribadi nggak suka masuk ke instrumen investasi yang harganya itu udah naik sangat tinggi. Saya lebih ke tipe yang buy low, sell higher. Tapi kalau misalnya Sobat Maya salah satu orang ataupun investor yang punya kecenderungan buy high, sell higher, nah itu boleh juga tuh melirik reksadana Jarvis ini. Nah Sobat Maya, sekian pembahasan saya tentang reksadana campuran Jarvis Balance Fund ini. Jika ada yang masih mau ditanyakan ataupun mau didiskusikan, boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lalu share ke semua teman-teman Sobat Maya. Nah Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu menghasilkan cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.